Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, olahraga yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang materi dalam kehidupan. Tahu nggak kalau kita sudah masuk tema 9, subtema yang ke-1. Materi dalam kehidupan. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, benda-benda yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, yang mana memiliki massa dan menempati ruangan, itu disebut sebagai materi. Nah, anak-anak, materi dibedakan menjadi dua. Tetapi Bapak batasi pembedaan ini berdasarkan komposisi penyusunnya. Apa? Komposisi penyusunnya. Jadi saat itu ada penyusunnya. Yang pertama, berdasarkan komposisi penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal, kemudian yang kedua adalah zat campuran. Bapak akan bahas satu persatu. Yang pertama, zat tunggal. Apa kira-kira zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Ya, zat yang terdiri dari materi sejenis. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya air, garam, gula. Nah, zat-zat ini terdiri dari materi sejenis saja. Kemudian yang kedua, zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas berbagai materi atau berbagai zat tunggal. Ya. Jadi kalau tadi zat tunggal itu hanya terdiri dari satu materi sejenis, kalau zat campuran itu terdiri dari berbagai materi atau berbagai zat tunggal. Nah, zat campuran sendiri dibedakan menjadi dua lagi. Ya, zat campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Contoh-contohnya apa yang tercampur dengan sempurna kira-kira ya? Coba. Misal kamu di rumah nanti ada air, ada gula. Kamu campurkan, kemudian kamu aduk. Nanti gula yang terdiri dari butiran-butiran tadi akan larut ke dalam air tersebut, sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan mana yang gula, mana yang air. Itu disebut sebagai zat yang tercampur dengan sempurna. Apalagi kira-kira? Contoh lainnya, ada sirup, ya, ada air garam, ada udara misalnya. Udara terdiri dari berbagai macam materi, ada karbon dioksida, ada oksigen, kemudian ada larutan soda kue, juga contoh
campuran homogen yang lainnya, misalnya emas putih yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak yang tersusun menjadi satu campuran yang sempurna. Itulah zat homogen. Selanjutnya, campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Dengan kata lain, kita masih bisa melihat apa saja yang dicampurkan. Misalnya, air dan kopi. Coba, misal kamu bikin kopi bubuk. Kopi bubuk kamu tuangin air panas. Nanti lama-lama setelah kamu aduk, kopi bubuk tadi akan mengendap di bawah. Artinya air dan kopi tidak bisa tercampur dengan sempurna. Maka disebut campuran heterogen. Contoh lainnya, air dengan minyak. Pasti kalian sering menjumpai campuran antara air dan minyak. Entah itu di sup, entah di masakan-masakan yang ada kuahnya. Pasti di situ ada air atau kuah yang masih ada minyaknya, kelihatan minyaknya. Makanya air dengan minyak tersebut karena tidak bisa menyatu, ya, ketika dicampur masih terlihat mana yang air, mana yang minyak, maka disebut campuran heterogen. Contoh lainnya, air dengan pasir. Apakah air dan pasir ketika dicampur bisa dengan sempurna tercampur? Tentu tidak. Karena pasir tidak bisa larut ke dalam air. Contoh lainnya adalah air yang dicampur dengan serbuk asam. Itu merupakan contoh-contoh campuran heterogen.